Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Eskul PMR akan menampilkan penanganan pada kasus perdarahan dan pingsan. Untuk yang bertugas di penanganan kasus perdarahan, silakan memasuki aula ya. Jadi ya teman-teman ya, di PMR itu kita bukan cuman belajar menangani orang saja, tapi kita juga dituntut untuk mengerti tentang kesehatan. Karena di usia-usia yang kita yang saat ini, karena sangatlah rawan ya untuk penyakit atau hal-hal yang lainnya. Dan di sini untuk demo ekskul kali ini, saya sama teman-teman saya akan menampilkan dua kasus, yaitu perdarahan dan cara penanganan orang pingsan. Nah, untuk pertama ini ada di cara penanganan perdarahan. Jadi kita perhatikan ya untuk kasusnya, biasanya perdarahan itu ada di anggota gerak yang aktif ya, ada di tangan, di kepala juga bisa, bahkan di kaki juga bisa. Ya, jadi perdarahan ini sering kita temui ya di sehari-hari di sekolah kita, entah itu akibat jatuh dari motor atau yang lain-lain. Jadi di sini saya akan menjelaskan penanganan dasarnya saja atau pertolongan pertamanya. Ya, jadi mohon perhatiannya ya. Jadi di sini untuk kasusnya ini ada perdarahan di lengan bagian bawah di sebelah kiri, ya, di sebelah sini ya. Jadi nanti ketika perdarahannya itu di sebelah sini, kita harus tekan pada titik tekannya, ya, karena di sini kan terjadi perdarahan, ya, agar nggak terlalu keluar banyak, kita harus ada penekanan di bagian titik lukanya, ya. Kita kasih bantalan kasa. Bantalan kasa itu apa? Jadi kasa di dalamnya itu perban, di dalamnya itu ada bantalan kasanya untuk mencegah terjadinya perdarahan. Nah, setelah kita taruh bantalan kasa yang pertama, karena perdarahan kan terjadi secara terus-menerus ya. Lalu kita tambah bantalan kasa yang kedua. Karena kalau perdarahan itu nggak cukup cuma satu bantalan kasa aja. Ya, setelah kita tumpuk ini ya, bantalan kasa keduanya, biasanya perdarahan itu masih ya. Jadi meskipun sudah ada dua tumpukan bantalan kasa, dia tuh bakalan tetap. Nah, kita ganti bantalan kasa yang kedua ini dengan bantalan kasa yang baru, agar tidak terlalu banyak untuk perdarahannya dan untuk mencegah terlalu banyak darah yang dikeluarkan. Nah, kalau perdarahan itu memang nggak bisa yang langsung berhenti gitu saja. Jadi perlu penanganan yang lebih lanjut. Nah, kita harus lakukan elevasi. Elevasi itu apa? Mendidihkan tangan di atas jantung kita. Tapi sebelum itu kita harus melakukan pemeriksaan fisik. Ya, melakukan pemeriksaan fisik dimulai dari sendi bahu, lengan atas, siku, lalu lengan bawah. Lalu dites gerakan sensasi sirkulasi. Tes gerakan sensasi sirkulasi itu dengan memencet bagian sini. Ya, biasanya kalau ada luka, dia itu sensasi sirkulasinya tidak normal. Ya, berarti harus dilakukan elevasi. Elevasi itu dengan mengangkat tangannya seperti ini ya. Karena dirasa sudah selesai, biasanya setelah dilakukan elevasi itu perdarahannya bakalan berkurang ya, nggak separah yang sebelum kita lakukan elevasi. Setelah seperti ini, dirasa sudah seperti ini, langsung saja lakukan yang namanya pembalutan ya. Pembalutan ini dilakukan untuk sama ya, untuk mencegah terjadinya perdarahan secara berlebihan.
perdarahan. Dan usahakan nanti karena pembalutan kan harus benar-benar yang kenceng gitu ya nalinya. Jadi bagian tali simpulnya yang akhir itu harus dikencengin di yang bagian titik lukanya. Ketika sudah selesai ya melakukan pembalutan, artinya sudah selesai. Jadi ini tadi ya untuk penanganan pertama di kasus perdarahan. Kalau memang waktunya itu mepet, nggak sempat untuk manggil guru-guru atau manggil PML, bisa dilakukan penolongan pertama yang seperti tadi ya. Terima kasih, silakan lanjut untuk kasus yang kedua. Yang bertugas boleh langsung masuki aula terbuka.